Oke, let's angel man. Iya, jadi sebenarnya nggak ada hari linting nasional ya. Gue nggak tahu sih ada apa enggak, tapi ya mungkin itu akal-akalan gue aja lah. Pokoknya intinya hari ini gue pengen linting gitu, karena terlepas dari banyak hal gitu ya. Sekarang kita bisa lihat cukai rokok makin mahal, harga rokok tuh ya gue kebayang gitu. Kemarin aja tuh gue tiba-tiba lagi ngobrol gitu sama teman-teman kantor gue masa dulu dia ngerokok gitu, rokok ini harganya berapa, rokok itu harganya berapa. Gue ngeliat kayak Sampurna Mild itu waktu pertama kali gue ngerokok itu harganya masih ada range-nya lah, 10 sampai 12 lah. Ya kayak kalau di minimarket gitu bisa 12.000, 11.000. Kalau di warung-warung, kalau lu dapat yang murah, kalau awal-awal 10.000. Kalau habis itu naik, keluar alternatif rokok yang lebih murah gitu-gitulah pokoknya. Akhirnya sekarang naik jadi 23 sampai 25 kalau gue nggak salah sekarang. Sampurna Mild itu yang gue jadiin benchmark aja. Oke, karena ngelihat itu, kayaknya gue ngelihat juga kan kalau kita lihat nih dari di luar negeri ini kan udah shifting ya, apa namanya masanya gitu, dari rokok konvensional sekarang jadi orang rata-rata banyak yang jual tuh apa lintingan gitu kalau orang-orang luar. Oke, jadi tujuan gue di sini hari ini adalah kita pengen ngebahas tentang linting. Dan kalau untuk secara tembakau ya mungkin bervariasi lah ya. Jadi kalau linting itu kan terdiri dari dua komponen. Jadi yang pertama itu dari tembakaunya sendiri sama si kertasnya gitu. Karena orang ini suka menganggap remeh kertasnya, padahal menurut gue ini satu yang paling penting gitu, salah satu hal yang paling penting. Jadi kayak waktu itu gue tuh ngelinting itu udahlah gini aja deh, kita sambil kita bikin dulu ngerokok linting. Jadi ya gue udah ngelinting, ini hand rolled ya, hasilnya sih agak berantakan, cuma karena gue pakai kertas yang oke, dia kertasnya udah ada gamingnya, jadi ya oke. Mungkin gue nanti bakal cerita lagi soal ini, tapi ya bisa lihat sendiri hasilnya. Oke, fine as a stud. Oke, langsung aja gue bakar dulu. Nah, ini yang gue coba yang Royal Bourbon. Oke, jadi kalau misalnya tadi gue lagi ngomongin apa sih? Kertas. Jadi kertas itu menurut gue tuh papir itu tuh agak underrated ya. Maksud gue soal terutama pemilihan papir gitu. Gue dari dulu juga suka nyoba-nyobain tembakau yang aneh-aneh gitu ya. Di Plaza Santa tuh ada tokonya tuh. Cuman maksud gue kalau masalah papir gitu, dari dulu gue selalu ada papir yang gue suka tuh. Papir tuh kalau lo mau tahu bagus apa enggak, gampangnya lo lihat aja dari ininya nih. Nih, kalau kayak gini kan agak-agak transparan gitu ya. Ini gue pakai Royo punya ini transparan, bagus banget kertasnya, dan dia udah ada gamingnya. Jadi kita bahas papir lagi dari awal nih. Jadi papir itu sebenarnya orang banyak yang salah kaprah gitu, Jadi kayak gue waktu itu ke Kebumen lama gitu, ke Jawa, tinggal lama di sana, dan kertas sana menurut gue nggak ada yang bagus. Ya akhirnya gue di sana kan ngerokok kan linting ya, maksudnya gue kan suka explore sih. Nah di sana itu kertasnya itu kayak kertas apa ya, kalau lo ngeliat ini, mungkin kalau lo tau kertas minyak tuh yang burem, yang di rumah gue dulu buat ada lampu gue tutupin gitu atasnya pakai kertas minyak itu. Nah itu kertas kayak gitu, dan kalau dibakar itu rasanya apa ya? Rasanya tuh kalau gue bilangnya sangit, gue nggak tahu bahasa Indonesianya apa, tapi kalau gue bilangnya sangit, itu baunya nggak enak, bikin ngerekat nempelnya susah, dan lain sebagainya lah. Gue juga beberapa kali kemarin ketemu kertas yang bagus, dan gue juga udah lama pengen bikin video ini sebenarnya, cuman akhirnya gue baru ketemu Royo nih yang kertasnya oke banget. Nah si Royo ini yang gue suka itu dia udah ada gamingnya gitu. Jadi gaming itu adalah tip di sebelah sebagian itu, jadi sebagian dari ininya, nah sebagian dari bagian atasnya itu tuh ada yang mengkilap. Nah itu tuh udah ada lemnya. Jadi sebenarnya itu dikasih air sedikit aja udah nempel. Jadi nggak perlu yang kayak kalau lo misalnya mau ngeludahin tuh sampai yang ngejilat-jilatin, nggak usah gitu-gitu banget, nggak usah gitu, jilatin cuma atau kalau misalnya lu lagi di kafe gitu kan biasanya ada air tumpah tuh di meja tuh, lu naruh kopi habis itu ada air-airnya kan, kalau misalnya lu lagi nongkrong gitu bisa aja pakai air itu lu lap gini juga langsung rekat gitu. Itu yang gue suka dari si Royo ini.
Dan terutama dia tuh menurut gue nge-preserve rasa si tembakaunya. Jadi gue dari kemarin juga ngerokok Royal Bourbon ini pakai beberapa kertas dan nggak ada yang menurut gue bisa nge-preserve rasanya. Maksud gue masih ada lah rasa kertasnya sedikit gitu, titik dua titik masih ada gitu rasa kertasnya. Kalau si Royo ini menurut gue sih nggak berasa gitu rasa kertasnya. Nah itu mungkin jadi kalau zaman dulu gue awal-awal baru ngerokok tembakau kertas ini, tembakau kertas maksudnya tembakau pakai papir, ngerokok ngelinting sendiri gitu kan. Nah itu gue toko-toko dapat papir tuh ya, papir mahal-mahal, ada yang papir yang bagus, yang raw tuh, tapi itu mahal banget, gue lupa berapa, tapi pokoknya intinya gue nggak mau beli karena mahal. Nah, maksud gue kalau tahu ada Royo yang berapa sih kemarin, 4.000 atau 6.000 gitu, itu tuh udah a big benefit banget lah gitu. Betulnya biasanya gue ngelinting juga nggak pernah, menurut gue ya, gue yang kalau dari gue pribadi, gue tuh ngelinting jarang rapi karena beberapa hal. Yang pertama tuh biasanya kertasnya, yang pertama yang tadi gue bilang tuh susah ngerekat, jadi nanti tuh ngebakarnya susah. Ini tadi kan gue cek langsung ngebakar, enak aja gitu. Ini angin lagi kenceng jadi agak suka cepet mati. Cuma maksud gue ketika udah mati gitu, mau ngebakarnya lagi gampang. Dan rasa rokoknya ke-preserve. Itu dua hal itu tuh menurut gue kunci banget sih. Kalau ngelinting pakai tangan sendiri tuh biasanya tuh kalau gue ya, ujungnya tuh gue pocongin gitu biar nggak lari gitu. Ujungnya tuh gue bener-benerin gitu biar nggak lari-lari. Tapi kalau pakai Royo nggak usah, karena menurut gue dia nahannya bagus sih. Dia nahan si tembakaunya, daya rekat antar kertasnya tuh bagus. Jadi lu kasih air dikit langsung ngerekat gitu. Kalau ngomongin tembakau, Royal Bourbon ini enak. Ya dia kayak, mungkin kalau lu pernah coba Violin gitu. Nah Violin ini versi rokok putihnya ini ada rasa-rasanya dikit. Soal rasanya apa ya bilangnya ya, dibilang rasa Bourbon nggak juga sih. Rasa Bourbon ya pokoknya enak lah. Kayak ada, menurut gue sih ada rasa-rasa bukan buah ya, kayak rasa sesuatu yang difermentasi gitu. Tapi gue nggak tahu, bukan buah tapi kayak ada, bukan rasanya kayak rasa fermentasi tapi bukan buah dan bukan tembakau yang fermentasi kan. Kayak sebenarnya agak mirip sigar sih, cuman ini bedanya bisa di inhale aja gitu. Kalau menurut gue loh ya, ini kayak rasanya kayak tembakau difermentasi tapi nggak sampai lu nggak bisa inhale gitu. Kayak next cara ngelinting tuh banyak ya. Gue juga sebelumnya pernah kasih tahu lu pakai cara alat ngelinting yang gue punya dulu. Nah sekarang gue punya alat linting yang baru ya, coba lihat. Nah kalau pakai alat linting ini ya sebenarnya jauh lebih simpel sih. Maksud gue ya gampang banget gitu, cuman taruh selipin kertas jadi gitu kan. Nah gue masih pakai Royo, dan maksud gue untungnya gue pakai Royo gitu karena ya itu tadi gue bilang nempelinnya gampang gitu. Jadi itu pas udah jadi gue langsung, sebenarnya idealnya sih pas lagi dikasih air gitu ya, pas lagi masukin air. Cuman gue abis itu gue tadi keluarin, baru gue kasih air pun masih sempurna gitu hasilnya. Dan ya namanya lintingan mesin dan tangan gue yang tremor, pasti bagusan hasil lintingan alat gitu. Dan ini kokoh banget, nggak ada gapnya. Oke langsung aja kita coba. Nah yang ini tembakau lebih enak sih. Ini menurut gua apelnya berasa banget. Tadi gua lupa namanya apa. Coba kita lihat. Gua lupa di mana tadi. Yang ini namanya Virgin Royal Apple, dan rasanya ya menurut gua sih oke banget. Rasa apelnya tuh kayak apel fruity, tapi apel fruity ya bro. Rasa apel fruity tapi dibikin tembakau gitu, jadi kena sih menurut gue. Dan ngelinting pakai alat, menurut gue tembakau ini ada agak-agak rasa biskuitnya gitu. Nah yang gue suka dari Royo lagi itu adalah dia batangnya, jadi maksudnya kertasnya tuh
ya kalau ada istilahnya gitu kan 1/4, jadi agak panjang gitu, jadi segini. Kalau satu tuh kayaknya kalau nggak salah gue cuma segini deh. Gue punya kayaknya yang satu itu segini lah, sekitar segini, cuma segini lah berarti, cuma segini nih. Nah ini ada 1/4-nya lebihan, jadi ya lebih enak. Karena di luar sebagai, maksudnya sebagai lebih panjang gitu, ngelintingnya juga lebih gampang. Karena kalau terlalu pendek ngelintingnya menurut gue susah gitu. Apa ya, tangan gue gede-gede, jari gue agak gede gini kan agak susah gitu ngelinting, miss, jatuh gitu ya. Kalau gue sih lebih prefer ke situ. Dan gue gini, sebelumnya gue pernah ngerokok Virgin Royal Apple ini, tapi gue nggak ngerasain ada note biskuitnya gitu. Nah baru setelah gue pakai ini, jujur gue baru yang buat ngelinting yang Virgin Royal Apple batch ini gitu, batch kali ini gitu, ini baru sekarang, pokoknya intinya baru sekarang gue ngerokok apa namanya si Virgin Royal Apple ini pakai kertas Royo. Nah itu baru pertama kali. Sebelumnya gue pernah dibikinin temen gue gitu, jadi gue nggak tahu lah, dia pernah nyoba nih Virgin Royal Apple, dia bilangnya, dikasih lihat bungkusnya yang itu, yang Virgin Royal Apple itu enak gitu, rasa apelnya kayak yang gue bilang apel fruity apa segala gitu enak. Cuman gue nggak ngerasain rasa biskuit, tone biskuit itu gitu. Mungkin kemas sama dia punya papir gitu. Karena waktu itu gue tahu dia punya papir, dia itu dia pakai yang ini loh, yang lu tau nggak sih yang kayak ada cap-cap kayak Sampurna Mild atau ada gambar-gambar Samsunya, tapi itu sebenarnya tulisannya kalau lihat itu bukan di Samsu atau apa, misalnya Dai Sam Sol gitu. Pokoknya yang intinya supaya mereka nggak kena copyright gitu. Dan ya menurut gue sih kertas itu kertas jelek gitu. Dan tapi waktu itu rasa apelnya keluar, cuman gue nggak ngerasain note biskuit. Ini enak banget note biskuitnya. Ya mungkin gue rasa suatu saat gitu bakal apa namanya, semua bakal shifting ke sini gitu. Apalagi si Royo ini apa namanya, tagline-nya keren banget, tembakau boleh beda tetap Royo kertasnya. Ya, nah menurut gue jadi gini, kemarin tuh gue pengen bikin video ini tapi gue bingung gitu kamu pakai papir apa gitu, karena ya gue pengen kalau bisa sekalian ada orang yang beli papir yang enak gitu kan, sekalian rekomendasiin yang enak. Nah kemarin gue lihat-lihat nyoba-nyoba beberapa papir juga, ada beberapa juga yang enak, tapi menurut gue Royo ini kalau lo lihat Instagramnya juga, nah dia juga ngadain giveaway tiap bulannya, dia ngadain giveaway. Pokoknya maksud gue, menurut gue gini loh, dia brandingnya ini kuat banget gitu. Dan gue sebenarnya penasaran juga gitu sama yang dipikirin sama orang-orang di balik Royo ini tuh, mereka kok berani banget gitu. Ini kan mereka bikin suatu brand gitu, mereka niat banget bikin produksi papir gitu yang sekarang bisnisnya mungkin gue nggak tahu ya apa namanya, gimana volumenya, demandnya. Tapi mereka buat dalam skala yang menurut gue ya cukup lumayan lah gitu. Instagramnya ngadain giveaway tiap bulan, lihat social presence-nya gede gitu. Oh iya, dan juga mereka kalau gue nggak salah tuh udah ada di Circle K, udah ada di mana-mana lah gitu, di retail shop di Jakarta terutama tuh udah banyak gitu. Dan juga di e-commerce apalagi lah gitu. Dan harganya juga murah, tapi bisa. Nah iya, sebenarnya yang gue bingung dari Royo itu adalah kenapa harganya bisa murah gitu, 4 sampai 6 ribu. Ya tergantung kalau di marketplace, online marketplace lo ya lu bisa lihat lah gitu, ada yang jual 4.000. Ya range harganya kira-kira 4.000 sampai 6.000, tapi bisa bikin kertas 1/4, nge-preserve rasa gitu. Terus yang tipis begini, yang raw begini, kalau misalnya yang putih-putih gitu mah harga segitu banyak lah. Dia satu begini kalau gua nggak salah isinya 50 deh. Nah iya, isinya 50. Satu begini tuh isinya 50, dan itu gila sih. Menurut gua ya, gua nggak tahu gitu gimana caranya bisa. Ya mungkin kawan-kawan kalau misalnya orang yang punya Royo ini ngelihat ini gitu, gue pengen lah ngobrol-ngobrol gitu, kok lu bisa yakin banget gitu sama jualan papir gitu ya. Itu gue agak bingung sih gitu. Oke, mungkin dari gue rasa itu aja. Jangan lupa lo like, comment, subscribe ke channel gue. Salut.